Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabilhaq dari kelompok 7 berkom 6. Di sini saya bersama partner saya yaitu Gabriela Frontin, Raffi Isnadi Mulia, dan Muhammad Sasrul Nararia. Di sini kami akan membahas HAMR 4. Baik, pada tugas kali ini akan dibagi menjadi 3 bab, yaitu ada binary search, yang kedua itu ada brute force, dan yang ketiga itu ada greedy algorithms. Dan di setiap bab ini akan dipecah menjadi 3 lagi. Yang pertama kita harus write the pseudocode atau kita menuliskan pseudocode-nya. Lalu yang kedua kita harus melakukan analisis big O. Lalu yang ketiga kita harus memberikan satu contoh dari setiap bab tersebut yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang. Baik, kita bisa lihat di sini ada binary search, yaitu sebuah algoritma pencarian yang efisien untuk menemukan sebuah elemen dalam sebuah array atau daftar yang sudah terurut. Lalu di sebelah kanan kita bisa lihat contoh pseudocode-nya. Yang pertama kita harus start. Lalu kita harus memasukkan semua daftar atau data secara berurutan. Lalu lanjut kita harus menentukan elemen atau target yang ingin kita cari. Lalu kita harus menentukan awal data dan kita harus menentukan akhir data tersebut. Lalu next, ketika data awal lebih kecil atau sama dengan data akhir, maka kita harus menentukan data tengah dengan rumus yaitu awal plus akhir dibagi 2. Lalu, jika elemen di posisi tengah adalah yang dicari, maka return true alias elemen ditemukan. Lalu ketika elemen yang dicari lebih kecil dari elemen tengah atau yang kita cari tadi, maka ubahlah posisi akhir menjadi ke posisi tengah. Lalu jika elemen yang dicari lebih dari elemen posisi tengah, maka ubahlah posisi awal menjadi posisi tengah. Lalu jika elemen tidak ditemukan, maka return false. Elemen tidak ditemukan. Dan selesai. Di slide ini adalah contoh dari pseudocode binary search yang telah diinput dalam komputer. Bisa kita lihat pada baris pertama itu ada binary search algorithm, terus kita harus memasukkan atau data input sorted array dan target. Artinya kita harus memasukkan sebuah urutan data tersebut dan kita harus menentukan target data yang ingin kita cari. Lalu kita harus menentukan data awal dan data akhir alias initialization, first and last. Lalu next, ketika data pertama lebih kecil sama dengan data akhir, maka kita harus menentukan data tengah atau first plus last dibagi 2. Seperti itu. Like first lebih kecil sama dengan last, then mid sama dengan first plus last dibagi 2. Lalu if target lebih besar dari input sorted array atau mid data, then first sama dengan mid plus 1. Else, atau ketika target lebih kecil daripada input sorted array mid, maka last sama dengan mid dikurang 1. Lalu else if target sama dengan input sorted array mid, then index sama dengan mid. Return true. Dan yang terakhir itu ada return false. Pada dua baris terakhir bisa kita lihat itu ada kayak return true dan return false. Return true adalah sebuah kondisi di mana kita sudah menemukan data atau data yang kita cari berupa data tengah yang sudah kita hitung sebelumnya. Maka kita bisa menuliskan return true alias kita sudah menemukan data tersebut. Dan ada return false atau itu sebuah kondisi ketika di mana kita tidak menemukan data tersebut. Maka kita bisa menuliskan return false. Oke, sekarang selanjutnya adalah analysis the big O notation gitu, the big O analysis. Nah, binary search memiliki metode yang efisien dibandingkan linear search karena pada setiap langkahnya sesuai namanya ya biner, yaitu membagi suatu daftar menjadi 2 bagian yang dapat mengurangi ukuran daftar secara eksponensial. Nah, eksponensialnya tuh gimana sih? Jadi misalnya awal kita memiliki elemen sebanyak n, kemudian pencarian pertama kita periksa dengan membagi 2 n tersebut ya, dibagi 2 jadi menjadi n per 2. Kemudian jika masih membutuhkan yang kecil lagi ya kita tinggal membagi 2 lagi menjadi n per 4 dan seterusnya n per 8, n per 16 seterusnya, dan lagi-lagi ini secara eksponensial yang sudah saya jelaskan tadi gitu. Jadi setiap langkah akan mengurangi ukuran daftar menjadi setengahnya gitu. Nah, terus di sini ada 2 jenis O analysis, bisa dibilang kayak complexity-nya. Ada O log n atau time complexity, di mana setiap kali array dibagi menjadi 2, maka proses pencarian akan berlangsung dalam logaritma dengan di sini log n, tapi dia basisnya 2 dari jumlah elemen array. Selanjutnya ada O1 atau space complexity, di mana hanya beberapa variabel yang digunakan untuk melacak indeks kiri, kanan, dan tengah, sehingga kompleksitas ruang tetap konstan.
Oke, selanjutnya kita ke examples. Jadi contoh generalnya yaitu ada pencarian array yang terurut, ada game tebak angka, dan pencarian kata dalam kamus. Nah, kalau di dalam jurusan kita nih untuk kelompok 7 kita semua dari Departemen Teknik Elektro. Jadi jika dikaitkan dengan teknik elektro, maka binary search bisa digunakan saat mencari nilai tertentu dalam daftar harga komponen elektronik atau katalog perangkat. Jadi misalnya kita mau cari komponen tertentu, parameter komponen, kita dari dari datasheet kita di sini bisa secara mudah nilainya diurutkan gitu berdasarkan nilai-nilai yang kita inginkan seperti itu. Oke, ini mungkin contoh yang tadi mungkin udah dijelasin dalam bentuk gambar yang bisa lebih jelas ya. Jadi ini ada elemen array sebanyak dari 4 sampai 91 dan di sini bisa kita tahu nih yaitu targetnya kita mau angka 22. Jadi kita bisa tahu the first, mid, dan last. Firstnya di sini 0, lastnya yang A11, dan di midnya itu di 21, di midnya itu di urutan kelima atau 21 gitu. Terus kita bisa membagi lagi menjadi dua, yaitu di bagian dua ada bagian yang sana di mana kita mencari lagi-lagi first, mid, dan lastnya. Terus dinemukanlah 62, tapi lagi-lagi target kita 22, terus kita akhirnya decompose lagi sesuai dari yang BICO yang saya sudah jelasin tadi sehingga didapatkanlah dua-dua seperti itu. Oke, selanjutnya adalah brute force, di mana merupakan suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan cara mencoba semua kemungkinan solusi hingga solusi yang benar didapatkan. Jadi istilahnya mencoba-coba lah ya. Jadi dalam pseudocode kita misalnya bisa dimulai masukkan teks, masukkan pola, tentukan teks sebagai n, tentukan pola sebagai m. Untuk setiap posisi indeks mulai dari 0 hingga n, ini kayak mengerincikan promptnya. Terus cocokkan pola dengan teks mulai dari posisi indeks. Jika setiap karakter dari posisi indeks, misalnya indeks plus m cocok dengan karakter dalam pola, maka return true. Kalau misalnya tidak ditemukan dalam seluruh teks, itu return false. Jadi intinya dari pseudocode ini adalah ya menjelaskan brute force, yaitu mencari solusi yang benar dengan mencoba semua solusi yang ada gitu. Jadi di sini kita mencoba-coba. Kalau misalnya return true ya udah true, tapi kalau misalnya return false ya pola tidak ditemukan. Kalau misalnya ditemukan selesai, dan kalau misalnya di flowchartnya dia udah selesai seperti. Nah, pada Biko analisis kali ini, pada algoritma brute force itu menggambarkan seberapa efisien atau lambatnya algoritma dalam menangani jumlah data yang lebih besar. Nah, pada brute force, itu dia memeriksa setiap elemen satu persatu untuk menemukan solusi, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah akan meningkat seiring dengan jumlah elemen yang ada. Nah, jadi dapat disimpulkan, semakin banyak data yang perlu diperiksa, maka akan semakin lama waktu yang diperlukan. Misalnya, jika, kita mempunyai 100 elemen, maka algoritma brute force akan memeriksa hingga 100 kali. Nah, untuk time complexity-nya, di sini ada ON. Jadi, brute force itu melakukan pengecekan, pada setiap elemen secara satu per satu. Nah, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah adalah proporsional terhadap jumlah elemen. Sedangkan untuk space complexity-nya, di sini ada O1, yaitu mirip dengan binary search, namun hanya beberapa variabel yang digunakan. Nah, pada contoh dari brute force ini ada beberapa. Salah satunya ada password cracking, ada string matching, ada traveling salesman problem. Dalam teknik elektro, brute force itu bisa digunakan saat dataset relatif kecil dan tidak terurut. Nah, optimalisasi itu bukan prioritas di sini. Jadi contohnya saat mencoba semua kemungkinan konfigurasi rangkaian sederhana, nah untuk mencari kombinasi terbaik yang menghasilkan arus tertentu, tanpa memikirkan optimasi, kita bisa menggunakan brute force. Nah, di sini ada juga contoh yang mungkin lebih sering kita lebih familiar, yaitu ada password cracking atau di mana kita, akan mendapatkan suatu password gitu. Nih, jadi misalkan kita memecahkan password dengan 4 karakter nih. Nah, maka metode brute force akan mencoba satu-satu tuh, dari kemungkinan benar, password itu. Contoh, 4 karakter, terdiri dari angka semua. Nah, brute force akan mencoba kombinasi dari 111, 1112, 1113, 1114, dan seterusnya sampai, kita mendapatkan password yang benar.
Nah, di sini juga ada yang namanya greedy algorithm. Greedy algorithm adalah suatu metode di mana keputusannya itu dibuat secara lokal optimal dengan harapan memenuhi solusi secara global optimal. Untuk pseudocode-nya sendiri, dari greedy algorithm, pertama ada mulai, terus kita masukin permasalahannya, lalu kita tentukan solusi awal dari permasalahan atau himpunan dari solusi awalnya. Kemudian setelah itu jika masih ada pilihan yang tersisa, kita tentukan opsi yang terbaik yang ada dan terlihat, berdasarkan kriteria lokal optimumnya. Lalu, tambahkan opsi ke solusi tersebut. Jika solusi sudah selesai, return solusi akhir. Setelah itu selesai. Selanjutnya, pada Big O analysis pada greedy algorithm, biasanya memiliki kompleksitas O and log n jika membutuhkan pengurutan atau sorting pada data sebelum pengambilan keputusan terbaik di setiap langkah. Algoritma greedy selalu memilih langkah terbaik di setiap titik, maka proses memilih langkah ini biasanya bisa dilakukan dalam waktu O log n pada setiap iterasi, terutama jika data diorganisir dengan struktur seperti heap atau pohon biner. Algoritma hanya perlu melalui setiap elemen satu kali dan langsung memilih solusi terbaik di setiap titik, tanpa perlu pengolahan tambahan. Jadi, kompleksitas algoritma greedy bisa bervariasi, tetapi biasanya cukup efisien dibandingkan dengan algoritma lain yang memerlukan perhitungan ulang atau pengecekan ulang di setiap langkah. ON log R atau ON pada time complexity bergantung pada masalah spesifiknya, tapi dalam kasus ON log N atau ON, jika langkah-langkah dapat diproses dalam waktu linear. O1 atau ON pada space complexity bergantung pada implementasi dan seberapa banyak informasi yang disimpan selama proses pengambilan keputusan. Oke, ada contoh pada greedy algorithm. Yang pertama itu saat masalah koin kembalian. Jadi pas pemasukan daftar nilai koin yang tersedia, misalnya ada 25, 10, 5, 1, dan memasukkan jumlah kembalian yang ingin diberikan. Lalu menentukan jumlah koin sebagai 0. Lalu akan membuat setiap koin dari nilai terbesar hingga terkecil selama koin tersebut bisa digunakan lebih kecil atau sama dengan kembalian. Lalu mengurangi kembalian dengan nilai koin tersebut, lalu menambahkan satu ke jumlah koin yang digunakan. Jika kembalian sudah 0, maka kembalikan jumlah koin yang digunakan dan maka akan selesai. Jika kita mengaitkan greedy algorithm pada program studi teknik elektro, maka hal ini bisa digunakan saat masalah routing optimal untuk sinyal atau jaringan listrik. Contohnya dalam desain sirkuit saat ingin meminimalkan panjang kabel yang digunakan untuk menghubungkan komponen dengan menggunakan pendekatan greedy algorithms untuk mencari jalur yang terdekat pada setiap langkah dalam penciptaan jaringan. Sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.